Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Citra Wulandari. Aku merupakan mahasiswi jurusan Agribisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan sesuatu tutorial ataupun langkah-langkah mengenai analisis regresi linear berganda. Nah, sebelum kita ke langkah-langkahnya menggunakan aplikasi SPSS ini, kita telusuri pengertian regresi linear berganda terlebih dahulu ya. Oke, jadi apa itu regresi linear berganda? Menurut Yuliana 2016, regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor, seperti X1, X2, ataupun seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung saja ke langkah-langkah SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada data, yaitu X1-nya ada motivasi, X2-nya ada minat, dan Y-nya itu ada keputusan bekerja. Nah, di sini kita copy datanya, tapi untuk X1, X2 itu tidak usah diikutkan. Kita langsung saja copy datanya saja ya. Seperti ini. Kita blok sampai ke bawah. Lalu kita copy dengan CTRL plus C. Lalu kita paste ke SPSS. Pada SPSS ini di data view ya, jangan di variable view. Nah, kita klik pada kotak pertama ini, lalu kita Ctrl V. Nah, datanya sudah muncul seperti ini. Nah, kalau di sini kan belum ada namanya ya. Nah, untuk menamain X2 dan Y-nya itu kita ke tab variable view. Nah, di sini kita bisa ubah name-nya itu yaitu X1. Dan yang kedua itu X2. Yang ketiga itu adalah Y. Nah, untuk bagian desimal ini kita ubah menjadi 0 ya, teman-teman. Oke, ini 0. Nah, tidak lupa juga di sini di bagian measure kita ubah pengukurannya menjadi scale. Nah, selanjutnya pada kotak label ini kita namain datanya sesuai data yang sebelumnya tadi. Nah, X1 tadi kan motivasi, X2-nya itu adalah minat, dan Y-nya itu keputusan bekerja. Nah, ini kita sudah namain atau memberi label datanya sesuai dengan data yang tadi. Selanjutnya kita analisis regresinya dengan klik tab Analyze. Lalu kita ke Regression. Dari Regression kita klik Linear, kita klik. Nah, pada Linear Regression ini kita masukkan sesuai datanya tadi ke kolom ini. Dependent, independent. Nah, kalau X itu kan independent, jadi kita masukkan ke independent. X1, X2 kita masukkan ke independent, dan keputusan bekerja atau Y itu ke dependent. Nah, setelah itu kita beralih ke statistiknya. Nah, di sini yang kita harus centang itu adalah Darwin-Watson-nya. Terus kita klik continue, lalu kita ke plot. Nah, di sini jangan salah ya, kalau spread itu untuk X, kalau spreadsheet itu untuk Y. Nah, tidak lupa juga untuk mencentang normal probability plot, supaya plotnya nanti ada hasilnya ya, ada outputnya ya. Kita continue, nah setelah step tadi selesai, kita klik OK. Maka nanti hasil outputnya itu akan keluar secara otomatis. Nah, seperti ini hasil outputnya ya.
Nah, untuk interpretasinya sebagai berikut. Oke, baik. Untuk hasil output pertama yaitu ada variabel inter atau remove. Nah, pada hasil analisis menunjukkan bahwa dua variabel independen yang ada di dalam model adalah minat dan motivasi, tetapi tidak terdapat variabel yang dikeluarkan atau remove. Dan pada analisis ini, variabel dependennya adalah keputusan bekerja. Nah, yang kedua ada model summary. Pada tabel di atas, nilai R yang diperoleh adalah 0,679. Artinya, terdapat hubungan positif yang tergolong kuat antara variabel independen dan keputusan bekerja. Nilai R square yang didapat sebesar 0,61, artinya 46,1% variasi dalam keputusan bekerja dapat dijelaskan oleh variabel minat dan motivasi secara bersama-sama, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Nah, nilai adjust R square-nya sebesar 0,4412 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, kemampuan prediksi tetap cukup baik. Nilai standar errornya sebesar 4,308 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi. Nah, yang ketiga ada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA diperoleh F sebesar 9,422 dengan signifikan sebesar 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun signifikan secara statistik, artinya variabel minat dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan bekerja. Nah, selanjutnya ada tabel koefisien. Berdasarkan hasil analisis, variabel motivasi dan minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Nilai koefisien regresi motivasi sebesar 0,576 dan minat sebesar 0,385, yang berarti keduanya berkontribusi positif dan signifikan. Nilai beta menunjukkan bahwa motivasi 0,408 memiliki pengaruh sedikit lebih besar dibandingkan minat, yaitu sebesar 0,394. Sementara itu, konstanta sebesar 0,635 tidak signifikan, sehingga tidak berpengaruh secara nyata dalam model. Oke, selanjutnya ada tabel residual statistik. Pada tabel residual statistik menunjukkan ringkasan statistik dari sisa atau residual pada model regresi. Pada hasil analisis terdapat nilai residual minimum dan maksimum masing-masing adalah minus 8,284 dan 7,602. Dengan rata-rata mendekati 0, yang menunjukkan bahwa prediksi model cukup seimbang antara under prediction dan over prediction. Nilai standar deviasi dari residual adalah 4,125 yang menunjukkan penyebaran error prediksi. Data juga menunjukkan nilai-nilai leverage dan cook distance yang kecil, di mana cook distance maksimum hanya sebesar 0,302, yang berarti tidak ada data yang terlalu berpengaruh atau outlier ekstrim dalam model. Artinya bahwa model regresi yang dibentuk cukup stabil dan tidak dipengaruhi secara berlebihan oleh satu atau dua observasi saja. Nah, ini yang terakhir, terdapat grafik normal PP plot dan scatter plot. Nah, pada grafik normal PP plot dan scatter plot digunakan untuk mengevaluasi apakah residual dalam analisis regresi memenuhi asumsi distribusi normal atau tidak. Nah, secara umum untuk menginterpretasikannya adalah dengan melihat apakah titik-titik data mengikuti garis diagonal secara konsisten. Pada gambar di atas, data mengikuti garis diagonal secara konsisten atau titik-titik mendekati dengan garis. Nah, pada gambar di atas juga menunjukkan bahwa titik-titik
tersebar tidak jauh dari garis, artinya residual ini berdistribusi normal. Nah, yang terakhir ini ada persamaan. Persamaan yang diperoleh ini yaitu Y sama dengan 0,635 plus 0,576 X1 plus 0,385 X2. Nah, jika A-nya itu kita asumsikan sebagai 0, maka nilainya itu 0,635. Nah, jika Y-nya itu jika B-nya itu kita asumsikan positif atau 1 itu hasilnya 1,596. Nah, dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika motivasi atau X1 dan minat X2 sama dengan 0, maka keputusan bekerja diperoleh sebesar 0,635. Selanjutnya, jika nilai B bersifat positif atau 1, maka setiap peningkatan motivasi sebesar 1, maka tingkat keputusan bekerjanya meningkat sebesar 0,576. Sementara setiap kenaikan minat atau S2, maka tingkat keputusan bekerja meningkat sebesar 0,385. Oke, baik, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!